Tapi banyak orang Kristen karena kurang belajar dengan baik akan siapa Allah kita itu, sehingga mereka tidak dapat memberikan jawaban yang cukup baik dan dapat diterima oleh orang-orang yang mempertanyakan kealahan dari Allah kita itu. Mari kita membuka firman Tuhan. Dua firman Tuhan, pertama dari Yohanes bab yang ke-14, kita baca ayat yang ke-26. Lalu nanti kita membuka Yohanes bab 16, kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kita baca pertama Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca bersama ya. Dengan suara mantap lah. Tiga ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita membuka bab 16. Kita baca ayat 13 sampai dengan 15 ya. Saya akan baca dari sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, saudara-saudara, pada sore hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu. Dan topik ini akan kita pelajari 2 kali pertemuan. Kali ini dan kemudian 2 minggu yang akan datang. Karena saya akan buru-buru pergi ke gereja habis pemberitaan firman Tuhan, maka saya minta supaya pertanyaan-pertanyaan 2 minggu yang akan datang akan kita tanyakan. Tapi ada baiknya, karena ada 2 minggu bagi saudara untuk memikirkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan tentang topik ini, atau mungkin hasil diskusi dengan orang-orang yang satu iman, atau pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang lain kepada saudara selama 2 minggu ini tentang Roh Kudus. Maka saudara catat itu supaya 2 minggu yang akan datang, maka kita akan bisa berdiskusi dengan lebih hidup. Oke, pertama kita akan melihat board yang ada di sana. Tolong. Oke, saya bukan jurusan teknik, jadi gambarnya tidak cukup bagus ya. Oke, sebenarnya segitiga itu harus merupakan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi ya, harus sama kaki. Berarti dasarnya ini harus sama panjangnya dengan ini dan ini. Tapi apa yang kita
perhatikan ialah bahwa di setiap gereja orang Latin, di depan gereja itu, ini yang selalu digambarkan, dilukis dalam bentuk kaca, menggambarkan bahwa mereka percaya tentang Allah Tritunggal, God the Trinity, Allah Tritunggal, ya. Tapi tidak mereka tulis God the Trinity karena itu bahasa Inggris, tapi yang lainnya itu bahasa Latin. Oke, jadi di depan gereja itu dalam bentuk kaca berwarna mereka perbuat, mereka lukis segitiga sama sisi ini, bukan sama kaki ya, segitiga sama sisi ini. Di sini ditulis Father, itu Father, Bapa. Jadi Allah Bapa. Oke, jadi yang kedua itu Filius, Filius anak, ya, Filia, Filius bahasa Yunaninya, ya, anak. Lalu Sanctos Spiritus, ya, Sanctos, Sanctos suci, Spiritus roh, jadi Roh Kudus atau Roh Suci. Jadi di sini satu segitiga tapi mempunyai tiga sudut, Father, Son, and the Holy Spirit. Oke. Lalu di sini dituliskan non est. Non est artinya is not. Is not. Jadi Father is not the Son. Ya. Jadi jangan Anda berdua, Yesus Kristus Bapa kami yang di sorga. Seakan-akan Yesus Kristus itu Bapa. Ya kan? Tapi sekarang the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. Oke, jadi kalau kita belajar Roh Kudus sekarang, kita tidak belajar tentang pribadi Tuhan Yesus secara khusus. Walaupun selalu ada hubungannya dengan Bapa, dengan Roh Kudus, karena tidak pernah terpisah itu. Tapi Roh Kudus, the Holy Spirit, is not the Father. Bukanlah Bapa itu. Oke? Praise God, you are here now. Ya, puji Tuhan, kau ada di sini. Bere. Oke. Alright. Jadi di sini Deus itu Allah, God. Jadi sebenarnya kealahan dari Allah ini, coba ya, bukan hanya di sini, tapi ini semuanya. Cuma supaya jelas hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya kan. Jadi the Father, Bapa itu is, ya, ya. The Father is God, okay, and the Son is God, the same God, ya. Jadi kan satu kan. Jadi jangan dibilang orang tiga Allah kita, ya. So the Father is God, and the Son is God, the same God, and the Holy Spirit is God. Oke? Okay? Jadi jangan bilang bahwa tiga Allah kita, ya. Tapi Allah kita satu. Jadi kealahan dari Allah ini, ya, ini segitiga ini. Nah, perhatikan. Kealahan daripada Bapa itu ialah kealahan dari Allah itu, dan besarnya sama dengan kealahan daripada Allah itu. Jadi, oke. Kealahan daripada Anak itu ialah segitiga ini. Berarti sama dengan kealahan, sama besarnya dengan kealahan Bapa, dan kealahan Bapa itu adalah sama dengan kealahan daripada Anak itu. Jadi bukan hanya besarnya sama, tapi kealahannya itu sama. Satu, ya, satu. Jadi kealahan dari Holy Spirit, Roh Kudus, ialah ini.
Jadi kealahan dari Allah itu adalah sama dengan kealahan Bapa, kealahan Anak, dan kealahan Roh Kudus. Dan tidak ada 3 kealahan, hanya ada 1. Jadi jangan begini, ini Father, Son, Holy Spirit. Kalau kita berbicara mengenai Bapa, kita tidak berbicara mengenai Son, karena segitiganya beda, ya kan? Walaupun segitiga sama kaki, sama-sama besarnya, tapi ini bukanlah ini bukanlah ini bukanlah ini. Ngerti sekarang? Bisa. Tapi kita hanya berbicara mengenai 1, segitiga sama sisi. Jadi dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang karakter dari Allah itu, sama dengan kita berbicara tentang karakter Bapa. Dan karakter Bapa itu sama dengan karakter Anak. Sama dengan karakter Roh Kudus. Karakternya apa? Ya, Allah itu Maha Kuasa. Berarti Bapa itu Maha Kuasa, berarti Anak itu Maha Kuasa, berarti Roh Kudus itu Maha Kuasa. Bapa itu Maha Suci. Bukan Bapa itu. Allah itu Maha Suci. Berarti Bapa itu Maha Suci, Anak itu Maha Suci, Roh Kudus itu Maha Suci. Ya. Maha hadir. Maha hadir. Jadi kalau kita berbicara sekarang tentang Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus ada di sini. Di mana Roh Kudus ada, di situ hadir Bapa, di situ hadir Anak, Maha hadir. Jadi salahlah doktrin yang mengatakan, oh dulu zaman perjanjian lama itu zaman Allah Bapa. Seakan-akan hanya Bapa yang berkarya pada perjanjian lama. Padahal kalau kita baca, ya kan, kitab Kejadian bab 1, bagaimana Allah menjadikan alam semesta, dikatakan di sana, marilah kita menjadikan. Marilah kita. Allah itu, the Deus, the God. Spoke. Kepada siapa berbicara Allah itu? Kepada Allah itu berbicara sesama mereka. Allah Tritunggal itu Father, Son, and the Holy Spirit. Nah, sekarang Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan, lihat dulu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ini the Son. Karena dikatakan pada ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ya, firman itu menjadi manusia. Jadi pada mulanya itu bukan pada permulaan zaman maksudnya. Ya. Karena tidak ada kata baik di dalam bahasa Inggris, baik di dalam bahasa Latin, baik di dalam bahasa Yunani, baik di dalam bahasa Indonesia yang berbicara tentang satu kata yang mengatakan sudah ada sebelum ada yang ada. Jadi kalau dikatakan pada mulanya, bukan berarti pada hari pertama, tapi sebelum ada segala sesuatu ini, dia sudah ada. Ya, Yohanes 1 itu. Pada mulanya adalah firman, artinya sebelum ada yang ada, sudah ada dia. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lalu kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi dia sang pencipta. Jadi kalau teologi perjanjian lama mengatakan hanya Bapa itu pencipta, enggak benar. Ya, Allah itu pencipta, berarti ada di sana Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya bekerja bersama-sama dan satu karyanya mencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang ada ini menjadi ada, termasuk Anda dan saya. Tidak ada kita kalau tidak ada
Karena dia adalah Allah. Oke? Jadi kalau kita berbicara tentang karakteristik, ciri-ciri dari kealahan dari Allah itu, kita berbicara hal yang sama karena ciri-ciri kealahan daripada Allah itu sama dengan kealahan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke? 2 minggu akan datang pertanyaannya kan? Ya, kalau bingung, selamat bingung lah. Oke, Pak Sitompul, selamat bingung sekarang. Oke. Alright. Bisa sekarang. Jadi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, karena itu topik kita sekarang, kita berbicara tentang Allah. Kealahan daripada Allah itu hanya pribadi Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu yang menjadi fokus pembicaraan kita. Go? Oke. Kalau gitu disisihkan lah ini. Please. Ya, sudah. Karena pertanyaan tidak diizinkan sekarang. Alright. Jadi kalau gereja merayakan hari turunnya Roh Kudus, ya, dan kita bandingkan itu dengan ciri-ciri dari Roh Kudus itu sama dengan ciri dari kealahan daripada Allah itu, yaitu Maha Hadir. Jadi bukan berarti Roh Kudus itu mulai hadir di dalam kehidupan manusia, kehidupan dunia ini pada hari raya Pentakosta yang kita rayakan itu setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Ya, jadi adalah doktrin yang salah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau dikatakan perjanjian lama adalah era atau zaman Allah Bapa. Zaman Injil adalah era Tuhan Yesus. Dan sekarang setelah datang Roh Kudus, sekarang adalah era Roh Kudus. Terutama orang-orang karismatik sering mengatakan begitu. Dan itu doktrin yang tidak benar. Karena Roh Kudus itu sama seperti Anak dan Bapa, dari mula sebelum ada yang ada sudah bekerja dia. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan oleh Yesus kepada wanita Samaria itu, ya, Yohanes 4 ayat 24, bahwa sekarang sudah waktunya orang menyembah Allah di dalam roh. Ya, di dalam roh. Bukan di Yerusalem lagi, bukan di Gunung Gerizim, tapi di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh adanya. Kan itu dikatakan kan? Karena Allah itu roh adanya. Jadi sudah ada Roh Kudus itu sebelum ada yang ada. Sama seperti Bapa sudah ada sebelum ada yang ada. Sama seperti Bapa sebelum ada yang ada. Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus itu is one. Ya, is one. Itu sebab mereka katakan Trinity. 3-1 itu sebenarnya Trinity. 3-1. Ya, Tritunggal. Kita katakan dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi Roh Kudus itu sudah bekerja mulai dari awal sebelum ada yang ada, sama seperti Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atau Firman. Ya, kita katakan Tuhan Yesus Kristus setelah dia menjadi manusia. Tapi sebelumnya dikatakan itu Firman, Logos, ya. Jadi Roh Kudus tidak ada di dunia ini bekerja setelah hari raya Pentakosta. Bukan. Tapi Roh Kudus sudah bekerja di dalam alam semesta ini mulai daripada awalnya, karena Roh Kudus bersama dengan Bapa dan dengan Anak menciptakan segala sesuatu. Ya.
Tapi mengapa Tuhan Yesus dalam nats yang kita baca tadi, baik Yohanes 14 ayat 26 itu dan Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15, dikatakan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus itu di dalam namaku. Seakan-akan baru pertama kali nanti Roh Kudus itu datang, diutus oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tapi maksudnya di sana ialah bahwa karena ini merupakan nats penghiburan kepada murid-murid itu, karena Yesus sebentar lagi akan naik ke sorga, disalibkan dan bangkit dan naik ke sorga, lalu diberikan penghiburan kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah sendirian. Roh Kudus itu akan bekerja lebih khusus setelah Tuhan Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus akan bekerja membimbing mereka, ya, dan menghibur mereka. Tetapi penghibur, ya, itu istilah yang dipakai, huruf besar, ya, counselor. Jadi, tetapi counselor yaitu Roh Kudus, penghibur yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, ya, kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Ya, jadi Roh Kudus itu menggantikan Tuhan Yesus hadir secara langsung. Karena Yesus sudah akan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, maka Roh Kudus diutus akan menghibur kita, mengajar kita, dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi pertanyaan penting ialah apakah semua orang Kristen menerima Roh Kudus? Itu pertanyaan yang sangat penting. Ya, tidak semua anggota gereja dan tidak semua orang yang mengatakan dirinya orang Kristen memiliki Roh Kudus atau menerima Roh Kudus. Yang menerima Roh Kudus yang diutus di dalam nama Tuhan Yesus hanyalah mereka yang telah dilahirkan baru. Ya. Jadi kalau tidak lahir baru, pendeta pun dia tidak memiliki Roh Kudus. Mungkin pintar berkhotbah karena belajar di sekolah teologi, tetapi tidak memiliki Roh Kudus kalau seorang belum dilahirkan baru. Oke, Yohanes 3 ayat 5 itu. Jadi di dalam Efesus 1 ayat 13 ini sangat penting ini. Bisa kita baca Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kitab Efesus. Jadi kepada orang Kristen yang ada di Efesus, Paulus menekankan ulang kepada mereka supaya mereka yakin bahwa tidak berarti orang yang sudah menjadi anggota gereja memiliki Roh Kudus. Tapi di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14 itu dikatakan begini. Oke. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Kita baca bersama-sama ya. 3 ya. Dalam Dia juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu itu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi dikatakan di sini oleh Paulus, jemaat Efesus, dikatakan bahwa Roh Kudus akan menjadi milik kamu kalau kamu mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang di pedalaman di sana
tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tidak mungkin dia memiliki Roh Kudus. Bagaimanapun salehnya dia hidup di pedalaman di sana. Tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, tidak pernah, bukan berarti Roh Kudus sudah dimilikinya. Roh Kudus hanya akan dimiliki oleh seseorang kalau orang itu mendengarkan Injil kebenaran. Kan itu dikatakan kan? Injil itu apa? Kalau Roma 1 ayat 16, Injil itu mengatakan karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Kekuatan Allah. Mengapa kekuatan Allah? Karena Injil itu ialah pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Bisa mengerti itu? Injil itu, kabar baik itu ialah tentang Yesus Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Kalau dikatakan sebagai Allah bukan berarti sebelum dia datang menjadi manusia dia adalah Allah. Sudah datang dia menjadi manusia tidak Allah lagi. Enggak. Waktu Yesus datang sebagai manusia dia tetap Allah. Dan setelah Yesus naik ke sorga dia tetap Allah. Jadi kealahan atau keilahian daripada Yesus Kristus itu tidak pernah putus daripada dia karena dia adalah Allah. Tetapi kemanusiaannya dia hanya 33 tahun di dunia ini sebagai manusia. Tapi harus dibicarakan dia sebagai manusia karena di dalam keadaan sebagai manusialah dia mati untuk menggantikan kita mati karena dosa kita. Untuk menebus kita. Ya, diperhatikan itu. Bukan menebus dosa-dosa kita. Banyak kali orang Kristen mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menebus dosaku. Dosamu tidak pernah ditebus Tuhan Yesus. Engkau yang ditebus Tuhan Yesus. Dosamu dibuang, dosamu dilupakan, dosamu ditiadakan. Dosamu telah dikubur bersama dengan dia waktu dia dikubur. Tapi engkau, karena engkau yang berharga, bukan dosamu itu. Engkau yang ditebus. Kita yang ditebus. Jadi sama seperti Anda pergi ke pajak gade. Karena di sana ada cincin kawinmu, engkau gadaikan, maka cincin itu yang ditebus. Kita yang tadinya milik Tuhan yang ditebus. Tapi karena kita sudah kita yang tadinya milik Tuhan, tapi karena sudah berdosa, tidak lagi menjadi milik Tuhan, lalu ditebus kita dengan jalan, dosa kita itu dipikulnya. Menggantikan kita memikul dosa kita itu karena kita tidak mungkin memikul dosa kita itu. Lalu dia datang dari sorga, memikul dosa kita itu di kayu salib dan dikubur bersama-sama dengan dia waktu dia dikubur. Bisa jelas itu? Karena banyak kali orang mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah menebus dosa-dosaku. Tidak pernah dosa kita ditebus Tuhan Yesus. Kalau mau protes 2 minggu yang akan datang ya. Oke. Jadi setelah mendengarkan Injil, tapi bukan hanya sekedar mendengarkan Injil, tadi dikatakan dan percaya, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya. Yohanes 3 ayat 16 ya kan? Barang siapa yang percaya diberikannya hidup yang kekal. Ya, jadi pokoknya itulah sebabnya Yesus menyuruh kita pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Supaya orang mendengarkan Injil dan percaya. Kalau orang sudah percaya kepada Injil yang diberitakan kepada mereka, yang pertama diberikan Tuhan ialah Roh Kudus. Kepada orang yang percaya itu. Itu yang diberikan Tuhan.
Makanya dikatakan itu di sana dimetrekan dengan Roh Kudus dan dicap resmi kita menjadi milik Tuhan. Nah sekarang Anda bisa lihat diri Anda sekarang. Terima kasih Tuhan, karena aku sudah mendengarkan Injil dan aku percaya rupanya aku ini tidak boleh ragu. Aku ini adalah milik Tuhan. Bukan aku lagi yang hidup dalam aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah itu yang harus kita yakini menjadi kebanggaan kita. Jadi kemanapun kita pergi berhadapan dengan siapapun kita, Jokowi pun ada di hadapan kita dan katanya, aku milik Kristus. Kau tidak milik Kristus karena gak percaya kepada Kristus. Siapa lebih hebat? Siapa lebih hebat? Makanya sebagai orang Kristen tidak boleh minder. Kalau orang minder, tidak yakin dia akan kepemilikan Kristus akan dia. Amin. Amin. Oke, ada orang minder di sini? Ya, ya pesta ya. Ya. Ya bere ya. Milik Kristus. Kapan kita menjadi milik Kristus? Bukan nanti. Setelah kita mendengarkan Injil dan kita percaya. Lalu dimetrekan. Metre itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu kalau sudah dimetre tidak dicabut. Sudah berdosa saya, sudah keluar Roh Kudus, sudah keluar. Enggak. Metre itu sekali dicap. Itu sebabnya keselamatan tidak boleh diambil dari kita. Ingat Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ayat 39 mengatakan bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Walaupun kuasa-kuasa di udara, di bumi, di bawah bumi, penguasa kelihatan, pemerintah-pemerintah, kuasa apapun, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Karena pegangan Kristus Yesus itu karena dia Allah, tidak mau melepaskan kita. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Amin. Amin. Jadi Roh Kudus tidak keluar dari kita. Kalau kita berdosa, misalnya berbohong saya, dari mana kau anakku? Kata mama, saya tadi pergi ke persekutuan para pekerja. Padahal melalak jadi di kafe di sana kan. Sudah keluar Roh Kudus daripada saya. Enggak keluar. Tapi Roh Kudus itu sedih. Ya sedih. Karena dia Roh Kudus. Harus yang benar, harus yang kudus. Tidak boleh dosa yang disampaikan oleh orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Iya. Jadi dia tetap tinggal. Dan itu merupakan pemberian pertama. Itu sebabnya ayat 14 dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan bagian kita itu diterjemahkan itu dengan cengkram. Tahu cengkram? Uang muka. Jadi kalau Anda membeli sesuatu mungkin online ya. Oh, dibayar dulu ya, tapi nanti selebihnya dibayar kemudian. Pembayaran pertama itu adalah Roh Kudus. Sampai semua nanti akan diberikan kepada kita, termasuk kita naik ke sorga berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tapi pertama yang diberikan Tuhan kepada kita ialah Roh Kudus. Mengapa itu yang pertama? Karena kita tidak mungkin hidup tanpa Allah. Karena Yesus sudah naik, tidak lagi secara fisik dia membimbing murid-murid, Roh Kudus itulah yang akan membimbing. Jadi aku tidak membiarkan kamu, kata Yesus, tidak memiliki pembimbing, pemimpin. Aku akan
memberikan kepada kamu. Bapa akan mengutus Roh Kudus di dalam namaku kepada kamu, supaya kamu tetap membimbing, karena Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kepada kamu segala sesuatu yang telah kusampaikan kepada kamu. Jadi tidak pernah Roh Kudus bekerja berbeda dengan firman Tuhan. Nah, itu salah satu. Kalau misalnya dalam hati kita, ada HP, lihat orang, gak ada orang. Terima kasih Tuhan, aku dapat HP yang baru. Bisa begitu? Bukan milikmu ini, walaupun tidak ada orang yang kelihatan. Jadi kalau orang korupsi karena tidak ketahuan dia korupsi, dianggapnya aman-aman aja dia. Enggak, kalau dia orang Kristen. Tapi kalau enggak orang Kristen dia, yang enggak percaya pada Tuhan Yesus, aman-aman aja dia. Tapi ingat akan ada penghukuman. Oke. Jadi Roh Kudus itu adalah merupakan metre. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus itu merupakan pemberian pertama yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membimbing kita, karena dia ada di dalam hati kita. Jadi tidak pernah kita tidak bersama dengan Roh Kudus. Mimpi kita seakan-akan hanya kita yang tidur. Roh Kudus di mana? Ada di sana. Ada. Itu sebabnya saya rasa kalau orang sungguh-sungguh tinggal di dalam Roh Kudus, tidak akan mimpi jelek-jelek dia. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap untuk menyertai kita. Oke. Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, barang siapa memiliki Roh Kudus, dia adalah milik Allah. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri seseorang yang sudah percaya itu menunjukkan, merupakan indikasi bahwa dia anak Allah. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Kapan kau anak Allah? Roh Kudus enggak ada sama kau? Pernah beribadah kerjum? Gak mungkin lah Roh Kudus ada begitu. Tapi Roh Kudus merupakan pertanda keanakan Allah. Jadi kalau anak Allah kita perlu cemas. Maka kita katakan, Bapak, minggu depan aku harus bayar uang kuliah. Gak ada uang bapakku. Tolong aku Bapak. Diberikan. Diberikan. Kenapa diberikan? Karena dia sudah janji. Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu, keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Karena kau meminta kepada Bapamu. Bapamu yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mampu, yang selalu menepati janjinya. Jadi Roh Kudus itu merupakan bukti keanakan. Oke. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Ya. Oh, tadi ayat 8 ayat 9 itu tanda kepemilikan. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Tapi ayat yang ke-14 itu tanda keanakan. Kita anak Allah. Oke. Jadi kalau kita milik Allah, suka-suka kita? Enggak. Karena aku milik Allah, lalu Allah mengatakan, tinggalkan kantor pajakmu itu. Ku tinggalkanlah. Dosen lah aku. Dosen kan dipajak banyak kali korupsinya. Jadi ya supaya kurang dosa. Tapi kalau dosen kan tidak banyak dosanya. Tapi Tuhan mengatakan, tinggalkan kerjamu sebagai dosen itu. Mau aku meninggalkan? Ya maulah, bukan aku kok milik aku.
Allah adalah pemilikku. Makanya kalau mau memilih teman hidup juga, jangan engkau yang memilih. Karena kau adalah milik Allah. Biarkan Allah yang memilih. Dan yang diberikan oleh Allah pastilah nomor satu paling baik. Pasti nomor satu paling baik. Ada yang sedang pacaran di sini? Hah? Kau yang memilih. Sudah lama aku tunggu-tunggu gak ada yang datang. Sudahlah, yang ini pun jadilah. Begitu? Oh, enggak begitu dong. Ya hula-hula kan si Tumpul. Enggak begitu. Bukan juga pilihan bapakku. Bukan pilihan mamaku. Tapi pilihan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan nomor satu paling baik. Karena aku miliknya. Bukan hanya miliknya, aku anaknya. Ya, kami yang sudah punya anak, ada beres saya di sini. Ya, sudah anak gadis barunya. Yang kita yang sudah punya anak, mana pernah kita pikirkan yang tidak baik kita berikan kepada anak kita? Kita pelihara. Ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah. Jadi tubuh kita ini, orang yang percaya yang memiliki Roh Kudus adalah bait Allah karena Allah diam di sini. Jadi itu gambaran kesatuan kita dengan Allah. Kita tidak pernah berpisah dari Allah. Dan Allah tidak pernah berpisah dari kita karena Roh Kudus sudah tinggal di sini. Aku bait Allah. Maka kita berhasil. Ya kan? Yohanes 15 mengatakan ayat 4, kalau sama seperti ranting akan menghasilkan buah kalau tetap melekat pada pohon itu. Jadi kalau kita tetap melekat kepada pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya kita akan menghasilkan buah, berhasil. Ya, sementara minggu depan ada 3 hal. Oh, sebelum itu ya, ada 2 istilah yang di dalam bahasa Indonesia selalu diterjemahkan dengan kata penuh dengan Roh Kudus. Tapi di dalam bahasa Inggris ada 2 istilah yang dipakai, yaitu full with the Holy Spirit. Full, penuh dengan Roh Kudus. Tapi ada kata yang lain, filled by the Holy Spirit. Bisa ingat itu? Full with the Holy Spirit. Satu lagi, filled by the Holy Spirit. Kalau dikatakan filled by the Holy Spirit, itu pada waktu-waktu tertentu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara besar yang tidak biasa kita lakukan. Sama seperti kisah para rasul bab yang pertama. Mereka filled with the Holy Spirit. Filled by the Holy Spirit. Dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa yang tadinya mereka tidak tahu. Jadi mujizat tidak selamanya kita bisa lakukan itu. Hanya kalau kita filled by the Holy Spirit. Ada orang yang kerasukan setan di sini. Setan, keluar! Keluar. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya. Tapi full with the Holy Spirit itu gambaran daripada pertumbuhan. Tadinya bayi rohani, kemudian makin lama makin dewasa. Jadi itu tidak sesuatu yang tiba-tiba, tapi yang bertumbuh sesuai dengan bagaimana kesungguhan kita mengikut Tuhan Yesus dan belajar firman Tuhan. Makin lama kita belajar firman Tuhan, ikut Tuhan Yesus, makin
dewasa kita itu full, penuh dengan Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus tiba-tiba itu, ya, ya. Jadi semuanya adalah kalau Roh Kudus yang berkarya. Jadi tidak perlu takut sebagai anak Tuhan. Berhadapan dengan orang apa di sana tidak perlu takut. Ya, karena kadang-kala Tuhan bisa menuntun kita kepada satu situasi yang sulit. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa mengatakan, kenapa rupanya? Orang itu bisa takut, padahal preman besar dia. Iya. Tapi penuh, full with the Holy Spirit, membuat kita semakin lama semakin bijaksana, semakin lama semakin bijaksana, karena semakin serupa kita dengan Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang berfungsi memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah kusampaikan, itu Yohanes 16 tadi, ya kan? Jadi Roh Kudus itu memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makanya tidak pernah terpisah, tidak pernah berbeda apa yang dikatakan Roh Kudus dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya ada masuk ke dalam hati kita, ya, kalau kita merasa tidak sejahtera di dalam hati kita ini tentang sesuatu yang tiba-tiba masuk ke dalam hati kita, biarlah aku lakukan, aku nanti akan bilang begini sama dia. Tapi kita tidak sejahtera, berarti itu tidak dari Roh Kudus. Tapi kalau itu dari Roh Kudus, ada sesuatu masuk ke dalam hati kita, ialah nanti akan saya lakukan begini. Kita sejahtera, pasti itu dari Roh Kudus. Walaupun mungkin yang akan kita lakukan itu sulit, sesuatu yang sulit. Karena Roh Kudus itu salah satu segi buah rohnya ialah damai sejahtera. Jadi perhatikan apa yang di dalam hatimu. Kalau terbit sesuatu di dalam hati kita, lalu waktu kita mau melakukannya nggak sejahtera kita, awas-awas, berhenti dulu. Jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau sejahtera kita melakukannya, itu pasti dari Tuhan. Karena buah daripada roh itu salah satu seginya ialah damai, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya. Ada salah seorang penginjil dari Inggris pernah datang bekerja di dalam yayasan, dengan yayasan kita ini seringkali. Lalu dia sarjana MA jurusan pendidikan bahasa Inggris, padahal dia orang Inggris kan. Tapi waktu dia di wisuda menerima ijazah itu, dia tidak tentram. Karena apa? Pernah dalam satu mata pelajaran dia tidak jujur waktu ujian, lulus dia. Tapi tidak dikasih tahu sama siapa-siapa, hanya dia yang tahu. Tapi terus hatinya tidak tentram. Akhirnya waktu dia di wisuda, dia pergi kepada dekan mengatakan, I want to give this back. Saya mau mengembalikan apa saya ini, ijazah saya ini. Kenapa? Saya tidak layak untuk menerima ini karena pernah waktu mata kuliah ini saya ujian tidak benar. Jadi tidak wajar saya menerima ini. Dikasih pulang. Datang dekannya mengatakan, justru kaulah yang paling wajar untuk menerima ijazah ini, karena keberanianmu mengaku akan kesalahanmu, karena kau tidak merasa tentram dengan kesalahan itu sebelum kau akui. Tidak semua orang memiliki itu. Benar-benar kau anak Tuhan. Nah, take this, kata dekannya itu, ambillah ijazah itu. Kau yang paling berhak untuk memiliki itu. Ya, bisa saja ada
sesuatu yang kita lakukan pada waktu yang lewat sudah lama, ya kan? Yang tidak menurut kehendak Tuhan. Harus diakui. Karena 3 hal yang besar yang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Itu pertama, menyatakan dosa. Yang kedua, menyatakan kebenaran. Yang ketiga, menyatakan penghakiman. 3 hal ini. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi bagaimanapun lamanya orang menyimpan dosanya, karena tidak ada orang yang mengetahui akan hal itu kecuali dia dan Tuhan, dia akan masuk kepada penghakiman. Oke. Sampai di sini dulu pada pertemuan kita kali ini. Kalau tidak puas, terima kasih. Selamat tidak puas, karena belum selesai kan? Masih ada, masih lebih panjang. Kalau 2 minggu yang akan datang masih lebih panjang. Ini hanya permulaan yang akan kita bicarakan ini. Oke, jadi ingat, Roh Kudus itu adalah Allah. Sama seperti Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, dan Allah yang sama, Allah yang satu. Ya, Allah yang satu. Ya. Walaupun Roh Kudus itu bukanlah Bapa, Roh Kudus itu bukanlah anak, anak itu bukanlah Bapa, ya, tetapi Bapa itu adalah Allah, anak itu adalah Allah yang sama, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, berarti kita berbicara tentang karakteristik atau ciri-ciri dari Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama-sama maha kuasa, maha kekal, maha kudus, maha suci, maha kasih, maha agung, maha mulia. Sama. Oke, Allah kita adalah satu. Tapi dia menyatakan dirinya dalam 3 persona. Sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Oke. Jadi tidak semua orang Kristen itu memiliki Roh Kudus, kecuali kalau mereka mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil itu. Lalu Roh Kuduslah yang pertama diberikan oleh Allah Tritunggal itu kepada kita. Metre. Dimetrekan kita resmi menjadi milik Tuhan. Jadi Roh Kudus itu gambaran kepemilikan. Dimetrekan kita resmi menjadi anak, karena Roh Kudus itu tanda bahwa kita adalah anak Allah. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah merupakan cengkram pemberian pertama yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita memiliki pembimbing di dalam hidup ini. Jangan sampai sempat kita satu hari berjalan tanpa pembimbing. Karena Roh Kudus itu adalah pembimbing dan penghibur yang akan memimpin kita di dalam perjalanan hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan menyatakan tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Itu yang kita bicarakan pada malam hari ini dulu. Oke, biarlah ini semakin mendorong kita supaya 2 minggu yang akan datang jangan ada yang tidak datang. Hanya memiliki separuh-separuh, ya kan? Kalau separuh jatuh cinta, separuh lagi enggak. Bagaimana itu? Oke. Dan saya ingin minta maaf kalau berhenti di sini. Karena saya harus pergi ke gereja sekarang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.